Naksir itu adalah bagian dari perjalanan, anak menuju, prapubertasnya gitu ya. Hubungan seksual meskipun hanya satu kali, itu bisa menyebabkan kehamilan. Jadi pada remaja itu tidak dianjurkan gitu ya. Halo teman-teman remaja, kembali lagi bersama saya Muhammad Adi Pangestu di seri podcast Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia Rutgers, dan sekarang saya bersama Mbak Imelda Hutapea, Direktur Penguatan Kapasitas dari Demi Kita. Dan Mbak Imel, kita di sini pengen ngebahas secara cepat. Saya sih pengen nanya secara cepat 3 pertanyaan dari netizen nih. Yeah. Pertanyaan pertama Mbak Imel, wajar nggak sih remaja itu naksir temennya? Wajar. Remaja yang naksir sama temannya itu wajar banget. Soalnya naksir itu adalah bagian dari perjalanan anak menuju prapubertasnya gitu ya. Jadi itu bagian dari tumbuh kembang. So ketika memasuki masa prapubertas itu mereka merasa punya ketertarikan dengan lawan jenis. Okay. Dan ini sebenarnya adalah persiapan juga ketika nanti mereka dewasa akan memasuki masa menjalin relasi. Jadi bisa dibilang naksir itu sehat dan itu wajar. Oke. Pertanyaan kedua Mbak Imel. Nah, ada namanya hasrat atau dorongan seksual nih. Kenapa sih muncul gitu ya? Kenapa dorongan dan hasrat seksual ini muncul dan bagaimana menyikapinya? Nah, kalau untuk mengenai dorongan seksual pada masa remaja, itu sebenarnya terjadi karena ketika itu masa remaja ini adalah masa di mana organ-organ reproduksi itu sedang bekerja keras untuk menyempurnakan dirinya. Ya. Ini lagi ibaratnya lagi proses ya. Nah, kalau misalnya kita pakai analogi air yang mendidih ya, pas air mau mendidih itu kan banyak gelubuk gitu. Nah, makanya kayaknya stimulasi di luar tuh gampang banget gitu untuk membuat terstimulasi, jadi kayaknya mendapatkan rangsangan gitu. Nah, kalau misalnya ada dorongan seperti itu, yang kita sarankan adalah memang kita melakukan kegiatan-kegiatan supaya mendistraksi gitu. Jadi survei membuktikan bahwa ketika kita punya kegiatan yang cukup banyak dibandingkan ketika kita nggak punya kegiatan banyak alias bengong-bengong aja, pasti dorongan itu akan lebih banyak muncul ketika kita nggak ngapa-ngapain. Jadi yang akan mau dianjurkan adalah memang punya gaya hidup yang aktif. Gaya hidup yang aktif. Gitu. Jadi kita pikiran kita terdistraksi, oh kita harus mengerjakan ini, kita ada kegiatan itu. Gitu Mas Ri. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Imel, pertanyaan ketiga. Mengapa hubungan seksual bisa menyebabkan kehamilan Mbak Imel? Ya. Ini pertanyaan yang bagus banget dan mungkin teman-teman remaja juga semua langsung pasang kuping deh, langsung manteng semua ya. Betul teman-teman, hubungan seksual meskipun hanya satu kali itu bisa menyebabkan kehamilan. Jadi pada remaja itu tidak dianjurkan gitu ya. Karena memang hubungan seksual itu adalah ketika bertemunya penis dan vagina itu menghasilkan pembuahan. Pembuahan ini adalah hasil dari sperma dan sel telur. Nah, ketika bertemunya inilah yang menyebabkan pembuahan. Jadi nggak masalah 1 kali, 2 kali. Ketika terjadi pembuahan, pasti terjadi kehamilan teman-teman. Jadi kita harus think twice, berpikir panjang, ada masa depan gitu kan ya, kita masih sekolah. Sehingga kita mengingat bahwa perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang kita lakukan harus bertanggung jawab untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Mbak Imel sudah menjawab Sama-sama. Pertanyaan dari netizen secara singkat, padat, dan jelas. Semoga terjawab ya teman-teman yang bertanya. Dan sampai ketemu lagi di seri-seri podcast selanjutnya yang membicarakan isu kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih dan sampai jumpa.